berbagi pengalaman tentang bagaimana kita memfasilitasi proses penetapan calon penerima manfaat bagi penerima BLT dana desa di tahun 2023 dan alur tahapan ini memang minggu-minggu ini harus sudah ditetapkan karena sebagai dasar juga bagi desa untuk penyusunan APBDes dan menetapkan berapa alokasi pendanaan untuk KPM BLT di tahun 2023. Jadi tidak mungkin desa akan menetapkan APBDes-nya di tahun ini sebelum menetapkan KPM-nya. Jadi alur tahapannya seperti itu. Baik, ini hanya sekedar sedikit pengantar saja keterkaitan dengan proses pelaksanaan musyawarah desa penetapan KPM BLTDD 2023 dan apa saja bekal yang harus kita punya untuk memfasilitasi desa dalam proses ini. Jadi paling tidak kita juga punya bekal ketika desa juga bertanya keterkaitan dengan proses penetapan KPM BLT dana desa di tahun 2023. Baik, kita belajar bersama. Nah, ini adalah amanat undang-undang atau biasa kita menyebutnya dasar hukum. Jadi dalam proses penetapan penerima manfaat bagi BLT dana desa di tahun 2023 itu ada 3 dasar yang menjadi dasar hukum. Jadi yang pertama adalah adanya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Di dasar hukum yang pertama ini nanti juga akan menjadi dasar bagi Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menurunkan keputusan atau peraturan tentang tindak lanjut penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi untuk poin 1 ini memang ada turunannya yang nanti akan diturunkan ke kabupaten masing-masing dan ditindaklanjuti ke desa. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 8 tahun 2022. Itu tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 201 PMK -7 2022 tentang pengelolaan dana desa tahun 2023. Ada beberapa hal yang tidak bisa terpisahkan antara Permendes PDTT 8 dan PMK 201. Dan nanti apa yang tidak bisa dipisahkan itu akan kita bahas bersama di forum ini. Jadi memang kita perlu belajar bersama. Karena kalau kita tahu di keputusan Menteri nomor 40 itu juga disebutkan ada klausul yang bahwa kita juga harus melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Pun demikian di Permendes 19. Jadi ini adalah forum kita untuk belajar mandiri keterkaitan dengan alur tahapan yang saat ini memang sedang kita dampingi dan kita fasilitasi di tingkat desa. Ini adalah prioritas dana desa untuk BLTDD dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sesuai dengan Permendes PDTT 8 2022. Jadi kalau kita lihat di Permendes PDTT ada 4 kriteria bagi calon penerima BLTDD. Jadi tapi intinya adalah yang perlu kita ketahui bersama bahwa pemberian BLT itu merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrim di desa karena salah satu indikator yang sangat terlihat menyolok untuk menentukan bahwa masyarakat ini masuk kategori miskin ekstrim itu salah satunya adalah dari segi pendapatan yang nantinya dibelanjakan. Jadi memang salah satunya adalah pemberian BLT ini untuk meningkatkan pendapatan keluarga bagi masyarakat miskin ekstrim yang nantinya bisa dibelanjakan. Adapun kriterianya itu adalah keluarga miskin yang berdomisili di desa, terutama keluarga miskin ekstrim. Jadi nanti akan kita bahas bersama keterkaitan dengan miskin ekstrim dan dari mana sumber data dari miskin ekstrim tersebut. Kemudian yang kedua adalah keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit
keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, dan keluarga yang mendapat anggota keluarga difabel. Jadi artinya prioritasnya adalah tetap keluarga miskin, terutama yang miskin ekstrim. Ini adalah sesuai dengan Permendes PDTT 8 2022. Sedangkan prioritas yang bersumber dari dana desa diutamakan untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT desa. Ini adalah sesuai dengan PMK 201. Jadi memang ada hal yang perlu kita pahami, istilahnya pemanfaat untuk KPM-nya sesuai dengan Permendes dan pemanfaat untuk KM-nya sesuai dengan PMK 201. Kalau kemarin teman-teman lebih membahas di ayat 3 di pasalnya ini, pasalnya 36 dalam PMK 201, sebenarnya ayat 3 ini merupakan apa ya istilahnya? Merupakan bagian dari ayat 1 dan 2. Jadi tidak bisa dipisahkan, kita hanya melihat penerima KPM BLT DD sesuai dengan pasal 36 di ayat 3 saja. Karena ayat 3 ini hanya bagian dari ayat 1 dan ayat 2. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi kalau kita melihat di PMK 201 khususnya di pasal 36 ayat 1, 2, dan 3 disebutkan bahwa calon KPM itu adalah diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa dan terdaftar dalam keluarga desil 1 dari data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi prioritasnya sama. Yang satu ini adalah merupakan keluarga yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Sama dengan punyanya Permendes PDTT 8. Kemudian yang kedua, jika tidak ada dalam data desil 1, maka menggunakan data desil 2 sampai desil 4 dari data pensasaran percepatan kemiskinan ekstrim. Jadi kalau kita pahami di sini, DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu kan terdiri dari 4 desil. Jadi ada tingkatan kesejahteraan rumah tangga yang itu dikategorikan melalui desil-desil, desil 1 sampai desil 4. Nah, semua desil ini, rumah tangga yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4, itu adalah merupakan bagian keseluruhan dari DTKS. Artinya apa? Artinya bahwa sesuai dengan pasal 36 ayat 1 dan 2, berarti bahwa penerima BLT dana desa sesuai dengan PMK ini adalah mereka-mereka yang masuk dalam DTKS. Seperti itu ya, kalau kita pahami kan seperti itu. Nah, ketika pasal 36 ayat 1 dan 2 ini tidak ada, artinya semua sudah mendapatkan bantuan, baru kita masuk di ayat 3. Ayat 3 disebutkan, jika penduduk miskin dalam desil 1 sampai desil 4 tidak ada, maka berdasarkan kriteria terdiri dari 1. Kehilangan mata pencaharian, 2. Keluarga yang punya anggota keluarga rentan sakit, 3. Keluarga yang tidak menerima bantuan sosial, PKH, dan keempat adalah rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal. Jadi ini memang perlu pemahaman ketika kemarin teman-teman hanya fokus di pasal 36 ayat 3 saja, itu tidak bisa karena memang pasal 3 ayat 3 ini merupakan tindak lanjut dari ayat 1 dan 2. Ketika ayat 1 tidak ada, maka ayat 2 tidak ada, baru masuk ke ayat 3. Tapi kalau kita memahami di PMK 201 di pasal 39 itu disebutkan bahwa sebenarnya ketentuan terkait dengan prioritas penggunaan dana desa itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kementerian Desa PDTT, yaitu diatur dalam Permendes PDTT nomor 8 tahun 2022 tentang pengelolaan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Jadi
Ini yang perlu kita pahami bersama ketika kita memfasilitasi desa. Siapa saja sih yang masuk dalam kategori atau kriteria bagi calon KPM penerima BLT dana desa di tahun 2023. Mustahil kita bisa memfasilitasi desa, mengarahkan desa sesuai dengan aturan jika kita sendiri akhirnya belum paham terkait dengan ini.